Baru sembuh dari cedera, kini David kembali diragukan tampil. Striker Persib David da Silva kembali bermasalah dengan cederanya dalam persiapan menghadapi laga pekan ke-8 Liga 1 melawan Persebaya Surabaya. Persib akan menjamu Persebaya di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Sebelumnya, pemain asal Brasil ini telah dinyatakan sembuh dari cedera paha bagian dalam. Bahkan, ia sudah 2 kali bermain saat timnya menghadapi Madura United dan Zhejiang FC. David juga sudah gabung latihan dengan rekan-rekannya dalam sesi rutin di lapangan Arca Manik. Kini David mengeluh nyeri di paha kanannya. Tim dokter Persib mengatakan, saat dilakukan pemeriksaan USG, ada pembengkakan di bagian kelenjar lipat paha kanan pemain 34 tahun itu. Untuk David da Silva kami lakukan pemeriksaan ultrasonografi, memang ada pembengkakan sedikit di bagian kelenjar lipat paha kanannya. Terus kami tidak mau ambil risiko dan sedang diobati, kata Raffi. Raffi menerangkan, nyeri yang dikeluhkan bomber berkepala pelontos itu diduga masih serangkaian dari cedera aduktor sebelumnya. Tim dokter langsung mengobati keluhan nyeri David, sebab pemain merasakan tidak nyaman di area paha kanannya. Dulu kan di bagian otonya pada hasil MRI. Ternyata ada keluhan sedikit, ada kecurigaan dari kami untuk bagian ototnya, semuanya sudah dalam keadaan baik. Aduktor, bagian abdomen bagian bawah dan paha sudah membaik, tuturnya. Cuma kemarin ada sedikit sekali keluhan tidak nyaman, langsung kami lakukan pemeriksaan USG dan memang ada sedikit pembesaran di bagian kelenjar dan sedang kami obati, tuntasnya. Libatkan sejumlah pemain muda, Bojan Hodak berencana lakukan promosi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak senang dengan gestur para pemainnya di sesi latihan tertutup pada pagi hari kemarin. Bojan Hodak menilai latihan hari ini diibaratkan seperti latihan perkenalan, setelah sebelumnya libur selama 1 hari. Bojan Hodak menjelaskan, sesi latihan ini memang tergolong berbeda dengan sebelumnya. Hal itu terlihat dari durasi dan rendahnya intensitas sesi latihan. Meski begitu di latihan esok hari, Bojan Hodak akan meningkatkan intensitas latihan dan kembali melanjutkan persiapan untuk menatap duel versus Persebaya. Latihan pertama setelah kemarin kami libur. Jadi ini seperti latihan perkenalan untuk sisa program di pekan ini. Hari ini kami latihan ringan, besok akan lebih berat, ujar Bojan kepada awak media. Ia juga sengaja memasukkan sejumlah pemain muda dari Akademi Persib dalam sesi latihan hari ini. Mereka dipilih agar kuota sesi latihan bisa terpenuhi, mengingat ada beberapa pemain yang masih absen dengan sejumlah alasan berbeda. Hari ini ada beberapa pemain muda yang ikut bersama kami, kemarin mereka mengikuti laga game internal, terangnya. Ia pun ingin melihat kemampuan para pemain muda tersebut ketika dihadapkan dengan sesi latihan tim senior. Sejauh ini, para pemain muda bisa melewatinya, meski level sesi latihan hari ini belum mencapai yang tinggi. Kami melibatkannya di tim utama untuk melihat, jika mereka bisa mengikuti dan bisa beradaptasi di tim utama, tutup Bojan Hodak. Sembuh dari cedera, Bojan Hodak siapkan ujian pertama untuk Gustavo Franca. Kabar baik datang dari pemain bertahan Persib Bandung asal Brasil, Gustavo Franca. Hal itu disampaikan langsung pelatih kepala Persib Bojan Hodak. Hodak menerangkan, kondisi Gustavo Franca saat ini membaik setelah melewati program pemulihan cedera. Meski begitu, Gustavo masih mendapat latihan ringan. Salah satunya melakukan pemanasan bersama rekan setimnya. Setelah itu Gustavo dipisahkan dan mendapat program latihan yang berbeda. Hari ini dia ikut pemanasan bersama kami, dia juga mendapat beberapa program selama tidak bisa bermain, terang Bojan. Ia pun berharap kondisi Gustavo bisa lebih baik dari sebelumnya. Terlebih Bojan sangat ingin melihat perkembangan Gustavo saat dihadapkan dengan program latihan berintensitas tinggi. Hodak berharap, bek asal Brasil itu sudah bisa diturunkan pada laga Persib melawan Persebaya pada pekan ke-8 Liga 1 pada tanggal 18 Oktober nanti.
Dia merasa oke dan saya harap besok dia bisa lebih mengikuti latihan yang lebih berat sehingga saya bisa melihat apakah dia bisa mengikutinya atau tidak, tutup Bojan.